Saya share lagi. Ya. Jadi kalau radiasi balik ini berarti sinar itu ini dulu ke ke bumi dulu, diserap dulu. Kemudian dipantulkan. Ya, menghasilkan infrared. Jadi ini spektrum yang sudah melalui permukaan bumi. Microwave, gelombang mikro. Kemudian radio wave. Ini yang kembali. Nah, itu digunakan untuk komunikasi. Gitu, Mas. Ya. Jadi ada. Ketentuannya, jika lebih panjang dari sinar yang tampak atau visible, adalah lebih panjang, inframerah. Inframerah itu lebih panjang. Jika lebih pendek dari sinar yang tampak adalah ultraviolet. Jadi panjang gelombangnya lebih pendek itu ultraviolet sama X-ray. Gitu. Ya, jadi yang biasanya digunakan untuk seperti pelangi gitu warna-warnanya, ini matahari ini, sinar matahari ini. Dia ketemu dengan atmosfer sehingga terbentuklah pola-pola warna. Gitu, ya. Lanjut ya. Ya, ini yang menentukan kondisi dinamika atmosfer kita. Ada 4 ini untuk curah hujan terjadinya di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia lebih sering disebut dengan MC, Mas, MC. Bukan Master of Ceremony, tapi Maritime Continent. Ya, jarak maritime itu maritim, laut, kontinen itu daratan. Jadi Indonesia itu perpaduan antara daratan dan lautan. Daratan sepertiga, lautannya 2/3. Gitu, ya. Ya, kondisinya ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Jadi kamu cari nanti itu faktor-faktornya. El Nino, La Nina, mainnya di Samudra Pasifik nomor 1, ya toh. Kemudian suhu permukaan Indonesia yang meliputi wilayah kita SST-nya, sea surface temperature, ini nomor 2, ya. Kemudian nomor 3 ini dipole mode, ya. Perbedaan suhu yang terjadi di Samudra Hindia. Ini namanya disebut dengan dipole mode event, ya kan? Atau disebut IOD, indeks, ya kan? Dengan dipole mode. IOD biasanya. Nah, yang keempat itu adalah monsun. Monsun itu adalah, ya kan, suatu gerakan massa udara dari Asia ke Indonesia. Itu disebut monsun barat. Tapi kalau gerakan dari, ya kan, massa udara Australia, itu monsun timur. Itu terjadi kemarau. Karena di Australia lebih banyak ada wilayah yang kering. Di Australia lebih banyak. Ada gurun, ada stepa, seperti di NTT. Jadi kalau musim kemarau itu, ya kan, itu pergerakan yang dari Australia membawa udara kering. Tapi kalau dari barat, udara basah. Disebut westerly wave, gelombang barat. Kalau easterly wave, itu gelombang timur. Gitu, ya. Nah, lebih jelas lagi, kalau kalian melihat data ini, yang tadi Bapak jelaskan, perkembangan dinamika atmosfer. Memang lebih banyak ini orang-orang fisika yang paham. Ya kan, ini ilmunya mengenai fisis. Atmosfer itu fisis. Kalau kita tinggal menerima hasilnya kalau geografi. Ini ada DM, ini dipole mode, ini ada El Nino, La Nina yang terjadi di Samudra Pasifik. Nah, ini adalah indeks dipole mode, ya kan, suhu juga di samudra yang terjadi di India. Kalau ini adalah hasil penilaian ENSO dari beberapa negara, ya kan, yang memiliki badan meteorologinya masing-masing. ENSO itu adalah perpaduan antara El Nino dengan shorten oscillation. Nah, kalau ENSO itu kita indikatornya suhu permukaan laut, kalau shorten oscillation adalah tekanan udara. Antara di atas itu adalahnya Tahiti, kalau di bawah atau di selatan
Darwin, punyanya Australia kotanya, gitu ya. Nah ini terakhir, makasih. Nah, ini adalah keinginan saya supaya kalian itu mencari dan kamu mendiskusikan apa sih yang disebut dengan pertanyaan saya ke Budi, MJO, Madden-Julian Oscillation. Tolong cari tulisan saya di jurnal UHAMKA FKIP mungkin tahun lalu 2019, coba lihat ya. Apa itu dengan MJO? Ya, Madden-Julian Oscillation. Itu tugas masing-masing. Diskusilah begitu, mana kira-kira yang berdekatan dengan ini, studi kasus permasalahan dinamika atmosfer. Kemudian untuk kelompok kamu nanti sweet, mana yang mau dapat A, B, C, D. Yang A adalah website Jabar Hidromet Asia 3 BMKG Goedi bla bla bla. Yang ke B adalah informasi cuaca dari BMKG, info BMKG. Mana yang disebut dengan dinamika atmosfernya. Yang ke C adalah aplikasi Windy. Kamu ketik di Google Play Store, ya, kamu cari Windy, kamu lihat datanya apa saja, sama dengan info BMKG enggak. Yang keempat adalah perakhiran musim. Nanti Bapak share apa sih contohnya dibahas di perakhiran musim itu, karena kita memiliki 2 perakhiran musim. Perakhiran musim hujan dan perakhiran musim kemarau. Demikian materi dari Bapak, ya kan? Terima kasih. Kita lanjut ke presentasi kalian. Masih ada waktu 30 menit. Ketua kelas, ada berapa lagi yang belum dihabiskan hari ini? Ada 2 kelompok lagi, ya, Pak. Silakan, siapkan. Dimas, Bapak jadikan mic host ya, bisa? Atau kirim aja ke Bapak sekarang materinya. Bapak yang jadi ininya, operatornya. Oh, baik, Pak. Dikirim, Pak. Oh ya, pakai email, jadi gampang bukanya Bapak. Iya, email. Ya. Dari Lutfi Ahmadin. Yang keluarnya ada berapa orang nih? Yang harusnya kan ada 19 yang tidak masuk siapa tadi nih? Yang terpental lagi. Ada baru partisipannya baru 17. Ini Pak, untuk Yusuf Faisal itu dari tadi ada jaringannya iya. ada masalah. Oh, di listrik ya, pemadam listrik ya. Ya, kemarin kejadian hujan juga. Iya, Pak. Nah, Yusuf Faisal siapa lagi terusnya? Nah, Bapak bikin biar masuk semua gitu. Pokoknya jumlah totalnya berapa? 19 kan? Kelas A 19 orang kan? Ajis? 19 Iya, orang kan? benar, Pak. 19 orang kan? 18. Ada berapa? 19 kan? Kelas A itu 18. Oh, cuma 18. Oke, 18 orang. Oke, iya. siap. Oke, siap. Mana file yang sudah dikirim? Bapak akan cari di atau melalui WA juga boleh. Bapak nanti copy ke flash disk. Sudah WA? Sudah email atau WA? Silakan. Bapak udah dikirim ke email. Oh, ke email ada ya? Oke. Dari namanya siapa? Oh, ini Citra ya? Grup Citra dulu yang maju ya? Citra. Ya, Saya oke. kirim Lewat WA. Oke. Kalau Madin Coba WA dulu. Coba WA dulu. iya, Pak. Karena dari apa email belum dapat nih, belum masuk saya.
Baik, dari Ajis nggak bisa masuk. Kenapa, Ajis? Ajis nggak bisa masuk. Kenapa ini? Terkendala ya? Lagi ada masalah wifi-nya, Pak. Wi-Fi-nya. Iya, memang begini gitu. Oke. Sekarang kita lihat dari dokumen. Dokumen yang masuk. Pindahkan. Oke. Kok nggak ada ya? 0 dia. Coba. Yang di email udah kekirim belum Pak ke Bapak? Ini lagi dicari dulu nih. Email, kotak masuk. Bapak, saya kirim juga di WA. Ini udah nih dokumen dari Lutfiah ya. Sudah. Ntar. Ya. Sudah. 2, sekian mega apa? 2,3. 2,3. Sudah Mbak, silakan. Silakan. Teori pembentukan bumi dengan kelompok 4 ya. Lutfiah, Citra, Yusuf, dan Budi Sulistyo. Silakan. Bapak PPT-nya belum jalan. Belum keluar, Pak, PPT-nya. Belum keluar. Apanya belum keluar? Materinya belum? Belum, Pak. Iya. Oke, ntar lu ganti lagi. Ntar. Share screen.
Sudah keluar belum? Bud, sudah keluar, Bud? Belum, Pak. Belum ya? Oh, mana dulu, ntar dulu tuh. Tunggu. Kayaknya loading. Ini lagi. Ntar. Saya save as dulu ntar. Saya save as dulu di dokumen. Ntar. Mungkin sudah bisa dimulai kali ya, Pak? Oke, boleh. Sambil nanti Bapak lagi udah download nih. Udah dapat. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini kami ingin memberikan materi mengenai pembentukan langit dan bumi yang beranggotakan saya sendiri, Citra Delia, dan terdapat 3 teman saya yang lainnya, ada Lutfiah Madin Tunisa, Yusuf Faisal, dan Budi Sulistyo. Mungkin materi yang pertama, slide pertama disampaikan oleh Madin. Untuk Madin dipersilahkan. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Ada. Oke. Sudah, Pak. Ya, silakan. Sudah tuh slide pertama sudah tuh. Teori pembentukan bumi. Bumi adalah sebuah planet. Ya, nggak kelihatan ininya. Tadi dulu, Pak, bentar, Pak. Teori pembentukan bumi. Bumi adalah sebuah planet yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Salah satunya itu manusia. Planet ini merupakan planet dengan menempati urutan ketiga dari kedudukan dengan matahari. Terus di sini saya mengambil teori nebula dan planetesimal. Teori nebula adalah teori pembentukan bumi. Yang pertama kali adalah teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755, kemudian disempurnakan oleh Pierre de Lens pada tahun 1796. Sehingga teori ini juga disebut dengan teori Kant-Levin. Dilansir dari Spence, jika pada 4,6 miliar tahun yang lalu, tata surya adalah sebuah awan debu dan gas yang disebut dengan nebula matahari. Gravitasi meruntuhkan materi ke dalam dirinya saat mulai berputar. Kemudian membentuk matahari di tengah nebula dengan artian teori ini menyebutkan adanya gas yang terdapat di alam semesta dan berkumpul dan terjadi gaya tarik menarik antar gas. Kemudian membentuk kumpulan kabut yang lebih besar dan berputar sangat cepat. Dengan adanya perputaran ini dapat menjadikan materi kabut pada bagian khatulistiwa tersebut serempak terpisah sehingga mendarat dan mengalami pendinginan. Teori nebula ini dipisah
dipisah, di cetusannya itu dipisah gitu. Terus ada teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh ahli astronomi Amerika Forrest Ray Moulton, dan seorang ahli geologi, Thomas S. Brolin. Mereka menyebutkan jika matahari itu tersusun antara gas yang memiliki massa yang besar, sehingga pada suatu ketika terdapat bintang lain yang memiliki ukuran hampir sama besar dan melintas mendekati matahari, kemudian keduanya hampir bertabrakan dan mengakibatkan materi dan gas di tepi kedua bintang tersebut saling tarik-menarik. Materi yang akhirnya terlempar menyurut dan akhirnya membentuk gumpalan yang disebut dengan planetesimal. Kemudian teori ini membentuk bumi. Pembentukan bumi ini menyebutkan jika planetesimal tersebut memadat dan mendingin yang akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Selanjutnya untuk penafsiran ayat Al-Fusilat ayat 11 dipersilakan untuk Yusuf Faisal. Atau mungkin ada kendala ya Yusuf? Kendala kali ya. Yusuf Faisal dari tadi emang ada masalah di jaringan. Jaringan. Dia udah bilang kok di grup. Fusilat ayat 11 ini mengartikan kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Di surat Al-Fusilat ayat 11 ini menjelaskan bahwasannya teori-teori yang tadi kami sampaikan memang benar dibuktikan dengan Al-Fusilat ayat 11 ini. Bahwasannya Allah menciptakan penciptaan langit masih berupa kumpulan asap, lalu mendingin dan terbentuklah bumi. Maaf sebelumnya interupsi. Itu untuk Aziz sama Yusuf, minta tolong di ACC dulu deh. Oh gitu Pak, Mas. Iya. Sudah, Ya, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Udah. Yusuf. Yusuf masih ada? Enggak ada permintaan nih Bapak. Enggak ada, kalau permintaan dia muncul. Ini belum ada permintaan. Yusuf. Lanjut. Masih ada Ya, filenya cuma ini aja. Masih bisa dilanjut Pak? Enggak, filenya masih inilah. Masih ada lagi filenya. Masih ada slide selanjutnya Pak. Makanya nih, tunggu. Aduh, kok enggak. Tunggu. Enggak mau jalan. Masih ada slide berikutnya. Tunggu. Tadi slide berapa ya? Oh ini nih. Oke. Ada hijaunya. Iya. Surat Al-Fusilat ayat 12 ini mengartikan, maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukannya pada langit-langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah keturunan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Di sini kami menafsirkan bahwasannya surat Al-Fusilat ayat 11 dan ayat 12 merupakan kekuasaan penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan di tiap-tiap langitnya itu memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing untuk kehidupan manusia, Pak. Dan Allah juga menghiasi bintang-bintang yang cemerlang agar kita dapat memelihara atmosfer dan langit itu sebagaimana sebaik-baiknya. Untuk penjelasan dan penafsiran surat Al-Baqarah ayat 29 mungkin dipersilahkan untuk saudara Budi. Ya,
Al-Baqarah. Saya baca ini Pak ya. Apa? Terjemahannya lah. Ya. Dialah yang mencipta segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian ia berhendak pula menciptakan langit. Maka dia menjadikannya 7 lapis dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah yang menciptakan kita juga telah mempersiapkan sebagai fasilitas kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk itu, Allah menciptakan bumi dan langit beserta isinya, lalu menyerahkan kepada manusia. Karena manusia adalah makhluk mulia di atas seluruh makhluk lain Allah ciptakan. Dan segala sesuatu, baik benda-benda mati, tumbuhan, hewan, tanah, dan langit. Semua diciptakan demi kepentingan manusia. Oleh karena itu, dalam ayat ini dikatakan Allah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Next. Pak, selanjutnya Pak. Oke. Sudah? Ya, silakan melanjutkan soal Al-Na'am ayat 99. Saudara Arti dari ayat 99 surat adalah, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Makanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada demikian kami dapat memastikan bahwasannya selain penciptaan langit dan bumi, Allah juga menurunkan air hujan dari langit tersebut. Dan dengan sumber air tersebut lalu bertemu dengan tanah, Allah menumbuhkanlah segala macam tumbuhan dengan tanam-tanaman yang menghijau, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, atau dalam ilmu spermatopita. Selain menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang hingga matang, ayat ini menerangkan air hujan adalah sumber kehidupan. Air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Selain untuk menerangkan dan tanaman dan langit, kemajuan ilmu pengetahuan dapat dibuktikan oleh kemahaesaan Allah sendiri ini. Zat hemoglobin yang terdapat yang diperlukan untuk nafas berkaitan erat sekali dengan zat hijau daun atau klorofil dari zat tumbuh-tumbuhan. Bahwasanya tumbuh-tumbuhannya ini yang diciptakan oleh Allah dapat bermanfaat sekali untuk kehidupan manusia. Semuanya sudah diciptakan oleh Allah dan untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Bahkan dalam ayat terakhirnya, unzuru ila samurihi iza as-samarayan artinya mendorong perkembangan ilmu tumbuh-tumbuhan atau botanik yang mengandalkan metode pengamatan untuk keluar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya. Dalam hal ini, kemajuan ilmu pengetahuan juga dapat dikembangkan oleh Al-Quran. Kita dapat memajukan perkembangan ilmu pengetahuan lewat dan dipedomankan oleh Al-Quran. Mungkin sekian dari presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok yang dua atau yang dua kelompok yang mau bertanya silakan. Yang satu dukung ya, support. Kelompok 3 mungkin atau kelompok 2, kelompok 1 dukung ya. Silakan. Atau nggak apa-apa kalau kelompok 1 yang mau menanya boleh sih, nggak apa-apa. Dibuka. Itu banyak celah-celah yang bisa ditanyakan dan ilmu-ilmu baru nih. Bisa nih. Silakan.
Tambahan seperti yang kemarin ya kan, tambahannya dari Amelia juga. Ada yang bisa jawab mengenai kok pada hari Sabtu Allah tidak meneruskan penciptaan? Apa kata dari orang Yahudi? Kenapa kok apa Allah itu lelah? Nah, ada pertanyaan dari kelas B gitu. Ada yang bisa jawab nggak tuh? Kok bisa ada istirahat jedah gitu. Silakan kalau yang bisa jawab. Tidak ada? Pada takut sama Budi, ketua kelas ya? Saya nggak mau nanya. Bima nggak mau tanya? Bima? Saya Pak. Ajis, Pak. Ya, Ajis, silakan, Ajis. Dari kelompok 4, Pak. Kelompok 4 ya? Ya. Untuk penciptaan seisi bumi itu butuh waktu berapa lama? Jawab tuh Budi, CS. Untuk ciptaan bumi itu berapa lama? Gimana kelompok ini, Bud? Tahu Pak, benar Pak. Iya. Ada di surat apa, ada nggak? Harus ada dalilnya atau suratnya itu. Wah, sepertinya susah nih. Ini waktu tinggal 1 menit lagi nih. Jatah nih. Kan Pak, saya menjawab kalau versi saya Pak ya. Ya, silakan. Nah, kalau menjawab kan dalam surat Hud ayat 7, ya kan, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Berarti kan langit dan bumi dalam 6 hari. Ya hitung aja bagi 2. Langit 3 hari, bumi 3 hari. Hitung aja jadi 6 hari. Itu kan versi saya Pak. Iya, benar. Iya. Iya Pak, kan bagi 2. Iya. Ya, kalau digabungin apa enggak? Iya. Mau berapa detik juga kuasa Allah ya. Iya Pak.